Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, nama saya Putri Mariani dengan NIM 2323130178. Dengan video ini saya akan menjawab soal UAS dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Disimak ya teman-teman. UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Ibu Hairiyah Elwardah, MAG. Soal pertama, apa pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam? Bagi saya pribadi, mempelajari sejarah ekonomi Islam itu adalah hal yang sangat penting, dikarenakan dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, kita bisa memahami proses perkembangan perekonomian dalam Islam, dan juga mengetahui prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, yaitu salah satunya adalah ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebaikan dalam berbisnis. Ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keseimbangan dalam kepemilikan. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Great Gap. Istilah Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi mengacu pada masa kegelapan intelektual di Barat yang berlangsung lebih dari 500 tahun, mulai dari masa kegelapan Eropa pada abad ke-5 hingga masa Renaissance pada abad ke-15. Pada masa ini tidak terdapat prestasi intelektual yang gemilang, termasuk dalam pemikiran ekonomi. Skumter, seorang ekonom, mengatakan bahwa sumber ilmu ekonomi berasal dari Barat. Namun, sebenarnya pada masa kegelapan tersebut, dunia Islam telah mengalami masa kegemilangan dalam berbagai ilmu, termasuk ilmu ekonomi, melalui karya-karya sarjana-sarjana muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan Al-Ghazali. Mereka telah mengembangkan berbagai gagasan ekonomi yang mirip dengan gagasan sarjana barat yang hidup ratusan tahun kemudian pindah. Soal nomor 3. Jelaskan maksimal 3 tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Anda, disertakan dengan alasannya. Ibnu Khaldun adalah seorang ahli ekonomi dan sejarawan yang hidup pada abad ke-14. Karyanya, Al-Muqaddimah, dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep Abbasiyah yang berarti solidaritas masyarakat dan umran yang berarti perkembangan masyarakat. Keduanya sangat relevan dalam memahami dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Yang kedua, Al-Ghazali. Alasannya karena Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan ahli tasawuf yang hidup pada abad ke-11. Karyanya, Ihya Ulumuddin, memperkenalkan konsep ihsan yang berarti kebaikan dan ma'ruf yang berarti kebenaran. Al-Ghazali juga memperkenalkan konsep riba yang berarti bunga dan riba al-nasi'ah yang berarti bunga yang diberikan dalam bentuk uang. Keduanya sangat penting dalam memahami prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang ketiga, Abu Yusuf. Alasannya karena Abu Yusuf adalah seorang ahli hukum dan ekonomi yang hidup pada abad ke-8. Karyanya, Kitab Al-Kharaj, dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Abu Yusuf memperkenalkan konsep zakat yang berarti zakat dan sodakoh yang berarti sedekah. Keduanya sangat relevan dalam memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan peran masyarakat dalam mengembangkan ekonomi Islam. Terima kasih, sampai jumpa kembali.